Tradisi psikologi konflik yang mempengaruhi pembelajaran IPA. Ini kelihatan nih. 1. Menurut Rivers tahun 1982 ada 3 tradisi utama dari psikologi konflik yang mempengaruhi pendidikan IPA, yaitu behaviorism dan developmental dan constructivist. Osborne dan Whitrock tahun 1982 menambahkan 1 tradisi lain, yaitu information processing. Tradisi behaviorism menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur secara konkret. Perubahan terjadi melalui rangsangan yang menimbulkan hubungan perilaku relatif respon berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Tidak lain adalah lingkungan belajar anak, baik yang eksternal maupun internal, yang menjadi penyebab belajar, sedangkan respon adalah akibat yang atau dampak berupa reaksi fisik terhadap stimulus. Tradisi developmental menekankan bahwa penyajian pengetahuan kepada siswa disesuaikan dengan tingkat pengembangan intelektual mereka, yaitu melalui tahapan periode sensori motor para operasional, konkret operasional, dan operasi formal. Tradisi constructivist menganggap belajar sebagai suatu proses aktif. Miner dan Driven tahun 1987 dalam mengkonstruksi makna melalui interaksi dengan lingkungan sekitar dengan cara menghubungkan pengetahuan yang sedang dipelajari dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Tradisi information processing yang diusulkan oleh Carlit dan Wolcott tahun 1979 merupakan perkembangan lebih lanjut dari tradisi perkembangan konflik. Horton dan Trucknack tahun 1976 menyatakan bahwa pendekatan information processing dalam belajar didasarkan pada analogi antara otak manusia dan komputer. Otak dan komputer sama-sama menerima masukan dari luar, input, beroperasi dengan berbagai cara proses, dan menghasilkan luarnya output. Penjelasan tradisi behaviorism. Satu hal yang penting dalam tradisi behaviorism adalah lingkungan belajar. Tradisi behaviorism menganggap lingkungan belajar merupakan bagian penting dari pembelajaran. Cribb dan Peter tahun 1984 memanipulasi lingkungan dapat mengubah tingkah laku siswa. Salah satu cara yang paling disenangi dalam memanipulasi lingkungan adalah dengan memberi pujian dan hukum. Jika ada 2 hal yang penting dalam tradisi pembelajaran behaviorism, yaitu materi bahan ajar disusun secara hierarkis dan lingkungan belajar siswa yang dimanipulasi sedemikian rupa sehingga mendorong siswa belajar. Dalam proses belajar mengajar, siswa dianggap sebagai objek pasif yang selalu membutuhkan motivasi dan penguatan dari pendidik. Oleh karena itu, para pendidik mengembangkan kurikulum yang terstruktur dengan menggunakan standar tertentu dalam proses pembelajaran yang harus dicapai oleh para siswa. Begitu juga dalam proses evaluasi belajar jika diukur hanya pada hal-hal yang nyata dan dapat diamati, sehingga hal-hal yang bersifat unknowable
kurang dijangkau dalam proses evaluasi. Terus tradisi konstruktif. Dalam tradisi konstruktif, belajar dianggap sebagai suatu proses aktif. Miner dan Driver tahun 1087 dalam mengkonstruksi makna melalui interaksi dengan lingkungan sekitar dengan cara menghubungkan pengetahuan yang sedang dipelajari dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Hubungan antara pengetahuan yang telah dimiliki dan pengetahuan yang sedang dipelajari dibuat untuk membangun makna yang baru. Makna yang baru ini selanjutnya dibandingkan dengan pengetahuan yang telah ada atau dimasukkan ke dalam pengetahuan yang telah ada tersebut. Selanjutnya, Driver dan Bell tahun 1986 menyatakan bahwa belajar tergantung pada lingkungan belajar dan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Pengalaman siswa dan bahasa yang digunakan menentukan pola dari makna yang dikonstruksi siswa. Karena itu, siswa bertanggung jawab dalam proses belajar. Dalam pelaksanaan tradisi belajar konstruktisme ada beberapa saran yang berdasarkan berkait dengan rancangan pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapatnya dengan bahasa sendiri. Contoh, SK memahami hubungan antara struktur organ tubuh manusia dengan fungsinya serta pemeliharaannya. KD menjelaskan cara memelihara kesehatan panca indera dalam kegiatan pembelajaran. Guru meminta siswa untuk menceritakan kembali bagaimana cara memelihara kesehatan pada panca indera. Setiap siswa mempunyai pendapat masing-masing yang diungkapkan dengan bahasanya sendiri. Terus yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir tentang pengalamannya sehingga lebih kreatif dan imajinatif. Contoh, SK mengenal bagian-bagian utama tubuh hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan serta berbagai tempat hidup makhluk hidup. KD mengidentifikasi makhluk hidup yang menguntungkan dan membahayakan. Ketika guru meminta siswa untuk mengidentifikasikan makhluk hidup yang menguntungkan dan membahayakan, siswa harus diberikan kesempatan untuk berpikir tentang pengalaman terhadap makhluk hidup menurut perspektif masing-masing siswa sehingga lebih kreatif dan imajinatif. Yang ketiga, memberi pengalaman yang berhubungan tentang gagasan yang telah dimiliki siswa. SK menerapkan konsep energi gerak. KD memberikan kincir angin untuk menunjukkan bentuk energi angin. Dapat diubah menjadi energi gerak. Siswa diminta untuk memberikan kincir angin diharapkan dengan membuat kincir angin, siswa lebih memahami konsep energi gerak. Yang keempat, mendorong siswa untuk memikir perubahan gagasan mereka. Ketika siswa mampu mengubah energi angin menjadi energi gerak, maka guru harus menyajikan suatu problem bagaimana energi gerak diperoleh. Selain itu, melalui energi angin. Hal ini dilakukan agar siswa terdorong untuk membuat perubahan pada gagasan yang dimiliki. Yang kelima, menciptakan lingkungan yang kondusif. Menciptakan lingkungan belajar agar siswa merasa aman dan nyaman diperlukan seorang guru agar siswanya merasa senang dan menerima pelajaran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.